Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Terlebih kita berada di hari yang ke-10 dari perjalanan bulan yang mulia ini. Dan masih Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada kita semua yang kita pinta dan kita minta. Baik itu kesehatan dan waktu luang ataupun kekuatan, kemampuan untuk bisa memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian salawat dan salam teriring selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Jamaah sidang salat zuhur yang berbahagia, mengiringi hari yang ke-10 di bulan Ramadan yang mulia ini, ada sebuah ayat. Barangkali kita bisa mentadabburi sedikit dari tafsirnya, mengingatkan kita semua tentang suatu hal yang sangat penting dan urgen bagi kita seorang hamba untuk melakukannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau semuanya kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan lihatlah setiap jiwa apa yang akan dia persiapkan di hari esok. Kemudian Allah ulang kembali, wattaqullah, bertakwalah engkau semua kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan apa yang engkau lakukan. Jamaah yang berbahagia, poin penting dalam ayat ini adalah perintah dari Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah seseorang apa yang akan dia lakukan di hari esok. Hadirin yang berbahagia, ini adalah undangan dari Allah kepada setiap orang yang beriman. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan pasti kita semua yang berada di rumah Allah yang mulia ini adalah seorang yang beriman. Dan kita berharap dari Allah keistiqomahan sampai wafat di atas keimanan. Maka berarti jamaah yang berbahagia, kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk melihat apa yang akan kita lakukan di hari esok. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita disuruh melihat apa yang kita lakukan di hari esok? Pertama, menurut para ulama, hari esok adalah hari yang masih menjadi misteri bagi kita semuanya. Sesuatu yang belum terjadi, namun seandainya itu terjadi, tidak bisa diputar barang satu detik pun. Oleh karenanya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita di hari esok adalah momen utama. Itu adalah kesempatan emas untuk kita mendulang kebaikan, karena itu tidak bisa kita tarik mundur. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk mempersiapkan yang terbaik. Ibarat pepatah para ulama, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu adalah moto dari setiap muslim yang memahami hakikat kehidupan dengan benar, termasuk kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maknanya adalah kita melihat apa yang kita lakukan di hari ini dari amalan-amalan kebajikan, dan kita berazam bahwa besok lebih baik dalam segalanya.
Terlebih ketika kita berada di bulan suci Ramadan, jamaah yang berbahagia, yang biasanya hari kemarin itu lebih baik daripada hari ini. Terlebih ketika kita masih berada di nuansa awal-awal Ramadan, taraweh hari pertama itu biasanya lebih semangat dari hari ketiga. Hari kelima itu biasanya lebih semangat dari hari yang ke-8. Hari ke-10 mikir-mikir. Biasanya demikian jamaah yang berbahagia, dan itu tampak dari penampakan dan pemandangan shaf yang semakin maju ke depan. Yang awalnya full, mulai masjid berkurang sedikit demi sedikit. Ini adalah ujian bagi kita semua untuk kita melihat apa yang kita lakukan di hari esok. Nanti malam, tarawih, saya di mana tarawih? Oh, saya mau ke masjid Raudhatul Jannah misalnya. Saya harus shaf pertama. Saya harus membaca Quran sebelum salat Isya. Saya harus tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram. Saya harus bisa doa antara adzan dan iqamah. Saya harus ba'diyah Isya misalnya. Kalau qabliyah Isya tidak ada, adanya tahiyatul masjid. Oh, saya harus di malam hari setelah tarawih menyempatkan membaca Al-Quran minimal sekian lembar. Jamaah yang berbahagia, itu adalah plan yang harus ada pada diri kita sebagai realisasi dari perintah Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Poin yang ketiga jamaah yang berbahagia, perintah Allah untuk kita melihat di hari esok tidak maknanya adalah dunia. Mengapa demikian? Karena dunia itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki kita sudah ditulis oleh Allah. Mau kita kerja sehari semalam 15 jam ataukah cuman 2 jam, berapa yang sudah Allah catat kita dapat, ya begitulah dapat. Karena usaha itu tidak berbanding lurus dengan rezeki yang masuk pada diri kita. Namun yang kita disuruh melihat oleh Allah di hari esok adalah amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ketaatan jamaah yang berbahagia. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama terkait dengan ayat itu. Jadi bukan kemudian yang harus kita lihat di hari esok, besok saya cari dunia A, cari dunia B, besoknya lagi, tanpa kosong dari nilai-nilai religi atau nilai-nilai agama. Jamaah yang berbahagia, yang harus kita susun dari esok adalah plan kita untuk mendapatkan bekal akhirat. Itu yang dimaksud. Kalau tadi kita bicara sholat tarawih, kita bicara hal yang lain dari bentuk ibadah, sholat 5 waktu, yang itu lebih penting. Bagaimana saya itu tidak terlambat, bagaimana saya itu bisa dapat takbiratul ihram dengan imam. Ini poinnya. Kalau kita bergeser dalam sedekah misalnya, hari ini saya sedekah sekian, oh besok saya harus lebih, besoknya lagi harus lebih baik. Saya hari ini sedekah untuk orang yang berbuka puasa, alhamdulillah, besok lebih banyak lagi kuantitasnya, lebih bagus lagi kualitasnya. Kalau hari ini hanya korma, oh besok mungkin nasi kotak atau yang semisalnya. Jamaah yang berbahagia, ini adalah realisasi dari ayat Allah Azza wa Jal, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal kebaikan akhirat, seorang itu berlomba-lomba. Jamaah yang saya muliakan, pumpung kita itu masih dikaruniai oleh Allah kemudahan. Kalau kemudahan itu sudah tidak ada pada diri kita, mungkin kita akan berat, hadirin yang berbahagia. Kemudahan sebut saja kesehatan. Kalau kita sudah sakit, bagaimana kita akan ke masjid? Kecuali tertatih, kecuali ada yang mendorong, kecuali ada yang membantu kita. Alhamdulillah sampai ke masjid. Kalau tidak ada, kita dianggap uzur. Jamaah yang berbahagia, misalnya kesehatan itu kita bicara lain, kekayaan, kecukupan. Berbeda dengan orang yang dia memiliki kecukupan harta untuk sedekah dengan yang tidak memiliki kecukupan harta. Orang yang memiliki kecukupan harta dengan mudah dia berbagi dengan orang lain. Beda dengan orang yang untuk istri dan anak-anaknya saja dia harus berpikir cukup atau tidak ya. Jamaah yang berbahagia, kesempatan itu yang Allah perintahkan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Poin yang keempat dan terakhir jamaah yang berbahagia, dari ayat Allah tersebut anjuran kita untuk bersegera dalam kebajikan.
Bukan maksudnya lihat yang akan kita lakukan besok, besok saja buatnya. Bukan itu jamaah yang berbahagia. Namun maksudnya adalah apa yang bisa kita lakukan di hari ini, kita lakukan hari ini. Apa yang memang plannya, momennya, waktunya besok, kita lakukan besok. Tidak kita tunda lusa. Dan seterusnya. Ini makna wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Sehingga besok maknanya adalah nanti. Besok maknanya adalah nanti. Lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. Ini menurut sebagian para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini. Kita sudah selesai sholat duhur, para jamaah yang berbahagia. Oh, ada pengajian sesaat kita dengar, mungkin kita dapat faidah sedikit. Setelah itu apa yang akan kita lakukan ya? Sholat ba'diyah duhur. Contoh. Setelah itu, belum ada panggilan, masih ada jeda sesaat untuk kembali ke pekerjaan kita. Kita bisa baca Quran sesaat. Disusun sebaik mungkin apa yang akan kita lakukan. Hadirin jamaah sidang salat duhur yang berbahagia, bersegera. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau menepuk punggungnya Abdullah ibnu Umar. Kemudian beliau berpesan, hai ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing ataukah musafir. Kemudian Abdullah bin Umar mentafsirkan sabda Rasul. Kata beliau, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan tunda sore hari untuk beramal kebajikan. Dan kalau engkau berada di sore hari, jangan tunda pagi hari untuk beramal kebajikan. Kita berusaha secepat mungkin mengambil kesempatan setiap kebaikan. Kenapa demikian jamaah yang berbahagia? Menurut para ulama, li'annal fursata la ta'ud. Kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Dan mereka orang-orang yang mengabaikan kesempatan di hari kiamat, Allah ceritakan mereka ingin mengulang itu lagi walaupun dengan menebus dunia yang mereka punya. Namun mereka tidak bisa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Ini curhatan orang-orang kafir yang mereka berada di alam akhirat, ingin kembali ke dunia namun tiada bisa. Infaklah, kata Allah, engkau semuanya di dunia ini dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang hari di mana kematian menjemput kita. Kemudian seorang dari kita mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke alam dunia agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tentunya itu tidak akan terjadi kecuali ketika seekor onta bisa memasuki lubang jarum. Itu mustahil. 1 detik yang sudah kita lewat tidak akan terulang barang sesaat. Maka mari jamaah yang berbahagia, di bulan yang mulia ini kita bersegera dalam amalan kebajikan. Jangan tunda-tunda nanti dan besok ataupun lusa. Sebagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk beramal kebajikan di bulan yang mulia ini, pada momen ini, di umur kita yang sekian, karena kita tidak tahu, mungkin di waktu yang sama, di tahun yang akan datang, kita sudah berada di alam kubur, ditemani dengan amalan-amalan yang telah kita pupuk di Ramadan yang kita lalui di bulan yang mulia ini. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan, keikhlasan, dan semoga apa yang telah kita lalui dari amalan kebajikan diterima oleh Allah Azza wa Jal dengan sebaik-baik penerimaan. Demikian barangkali jamaah yang berbahagia yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.